Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada iman kita, jiwa kita, raga kita, sehingga kita punya selalu power untuk bangkit, selalu power untuk semangat memperbaiki dan semakin baik, semakin optimis ke depannya. Sahabat, di video ini saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi bahwa semua orang yang merasakan psikosomatis itu pasti menyalahkan lambung, pasti menyalahkan asam lambung, pasti menyalahkan GERD. Kenapa bisa demikian? Coba, kenapa orang yang psikosomatis itu menyalahkan asam lambung dan GERD? Sedikit-sedikit, wah ini asam lambungnya, oh ini GERD-nya. Salah total. Yang sebenarnya bukan masalah GERD asam lambungnya, justru psikisnya ini pengaruh ke masalah di asam lambungnya meningkat dan pencernaannya iritasi. Tapi kenapa kalau ada perasaan takut, cemas, keringat dingin, berdebar, kemudian sesek, kemudian ngos-ngosan, kenapa GERD yang disalahkan? Kenapa asam lambung yang disalahkan? Karena pengetahuannya cuma sampai situ. Karena selama ini fokusnya kepada apa sih asam lambung, apa sih bahayanya asam lambung, apa sih GERD, apa sih bahaya asam. Padahal udah ribuan bacaan yang sudah dibaca, padahal sudah berobat ke sana kemari, berobat ke sini nih obat asam lambung yang bagus, berobat ke sini nih obat gastritis yang bagus, datang ke sini nih asam lambung yang paling mantap, ini asam lambung nih herbalnya bagus sekali, ini mahal sekali. Apa yang dirasa? Sehat, sembuh. Karena bukan itu, bukan GERD asam lambungnya yang disalahkan. Itu sebagai kambing hitam aja GERD asam lambung itu. Sesungguhnya adalah SIM card kita yang penuh dengan memori-memori yang buruk tentang informasi tentang GERD dan asam lambung, di framing supaya menakutkan. Titik, udah itu aja. Dan itu dibaca terus-menerus. Dan itu ke setiap konsultasi yang dikatakan, wah ini asam lambung, ini asam lambung. Berarti di sini isinya cuman kalau dibuka isinya asam lambung, GERD, asam lambung. Jadi input yang masuk itu cuman asam lambung, GERD, asam lambung, GERD, asam lambung, GERD, asam lambung. Ya berarti apapun yang dirasa itu akan mengatakan, oh ini karena asam lambung. Pusing kepala, oh ini asam lambungnya naik. Kemudian pegal sedikit di pinggang, oh ini asam lambung. Dan itu wajar, normal. Kenapa? Karena teko yang keluar itu airnya sesuai apa yang dimasukkan ke teko. Apa yang dimasukin ke gelas itu yang akan keluar dari gelas itu. Saya ingin menyatakan dan menyampaikan, tidak ada yang salah dari GERD dan asam lambung, titik. Anda ingin sehat, ingat-ingat kalimat saya. Gak ada yang salah dari GERD dan asam lambung, dan GERD dan asam lambung itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Saya bicara kepada Anda yang ingin sehat, kepada yang psikosomatis, yang mengatasnamakan asam lambung dan GERD itu jangan dijadikan kambing hitam terus dia. Karena semakin dijadikan kambing hitam, Anda boleh rasakan semakin merajalela sakit lambungnya, semakin merajalela itu yang dirasa di enaknya muanya. Kenapa? Karena psikis tersebut
kita fokus terus kepada asam lambung, berimajinasi ya tentang asam lambung, belum lagi pernah dilihat gambarnya, pernah dilihat videonya, lambung itu gini, terbayang di sini. Asam lambung itu gini. Akhirnya apa? Secara otomatis akan mengikuti alur pikiran kita. Ana inda dzanni abdi bi. Law of attraction, itu dua ilmu itu akan menyatu sehingga apa yang dipikirkan terus-menerus dalam benak kita akan terjadi. Ya. GERD asam lambung di video yang lalu sudah saya kupas tuntas. Apa yang jadi masalah dengan asam lambung? Bagus, sehat, normal, wajar. Turun naiknya itu, meningkat menurunnya itu normal, wajar, dan tidak ada bahaya sama sekali. Dan semua orang punya asam lambung. Semua orang. Kalau ada yang gak punya asam lambung, boleh sampaikan ke saya. Pasti gak normal itu orang. Mau orang biasa, mau dokter, perawat, profesor, ahli apapun, itu pasti punya asam lambung di dalam pencernaannya. Karena udah ditakdirkan sama Allah itu untuk sebagai antibody kita, sebagai alat pelindung daripada daripada keasaman terlalu asam pencernaan kita, daripada makanan yang keras, daripada mikroorganisme yang masuk. Itu disengaja oleh Allah. Cuman meningkat dan menurun itu juga semua orang itu akan terjadi meningkat dan menurun. Jadi antara telur dan ayam, antara GERD sama psikosomatis. GERD psikis, GERD kecemasan, asam lambung kecemasan, asam lambung ketakutan. Itu sama dengan telur sama ayam. Ayam dulu apa telur dulu? Yang mengatakan telur dulu benar. Yang mengatakan ayam dulu benar. Yang salah adalah telur doang. Terus fokus ke telur. Tidak ingat ke ayam. Padahal telur juga dari ayam. Dan ayam juga dari telur. Jadi artinya apa? Psikis menyebabkan peningkatan di asam lambung dan gak nyaman di lambung. Gas meningkat. Gas yang meningkat di lambung itu akan mempengaruhi psikis kita, jadi takut, jadi cemas. Karena kita sedang memorinya isinya buruk. Coba kalau di tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, mau perih, biasa aja. Mau kembung, begah, biasa. Mau agak sedikit naik ke sini, agak asem ke sini, biasa dulu. Enggak dipermasalahkan. Enggak ngata-ngatain GERD asam lambung. Kenapa? Karena isi di otak kita, isi dalam memori kita masih normal, masih jernih. Nah, sekarang gimana kita jernihkan lagi? Tidak ada cara lain kecuali yuk sama-sama kita stop mencari tentang penyakit-penyakit. Informasi-informasi udah terlalu banyak di otak sahabat-sahabat. Kasihan. Semua yang dirasa di tubuh nanti asam lambung sama GERD itu aja jawabannya. Kan gak habis-habisin pikiran, Pak, Ibu. Yuk sekarang saya ajak kepada sahabat-sahabat, udah fokusnya ke mata, fokus ke telinga, fokus ke makan, fokus ke tangan kaki yang masih Allah berikan kepada kita. Udah itu fokus ke anak, fokus ke ini, udah. Jangan bilang, wah nanti belum fokus ke anak, lagi fokus nyehatkan asam lambung saya dulu. Insya Allah asam lambungnya gak sembuh-sembuh kalau gitu caranya. Katakan mulai sekarang saya akan fokus mengurus anak. Meskipun perut saya, lambung saya masih ada terasa. Saya fokus untuk ngurus istri saya. Walaupun perut saya masih belum nyaman.
Saya fokus ngurus suami saya, meskipun perut saya kadang-kadang masih terasa. Saya fokus untuk melakukan jual beli, untuk bisnis, untuk kerja, untuk melakukan sesuatu, untuk baca Quran, untuk belajar agama, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Meskipun ada yang dirasa, masih ada yang dirasa, insya Allah Anda akan dicepatkan sembuhnya. Ini pengalaman daripada saya dan ribuan orang klien-klien saya. Kalau yang ikutin apa yang saya sarankan, insya Allah disembuhkan sama Allah. Sembuhnya itu adalah pada saat cuek, ketika ada yang dirasa itu sembuh namanya. Orang lain, saudara kita, teman kita, suami kita, istri kita, dokter kita, kemudian diri kita yang masa lalu, itu kan biasa seperti ini, cuman cuek. Nah, cuek itulah yang dinamakan sembuh. Dinamakan sakit adalah ketika ada yang terjadi di lambung, dirasa-rasa, pakai perasaan, baperan. Nah, itu ketika kita sakit psikosomatis, itu baperan. Ketika kita udah sehat, dikatakan sehat, udah namanya cuek, masa bodoh. Yang penting dijaga pola makannya, pola istirahatnya, pola pikirnya, pola aktivitasnya, pola ibadahnya, ketauhidannya. Hasilnya udah cuekin aja. Oke, demikian mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya di mana saja berada. Kita hidup nikmati. Kita hidup adalah karunia Allah. Kita hidup adalah nikmat dari Allah. Kita hidup adalah sekali di dunia ini, tetapi kita akan menuju kepada kehidupan yang hakiki, yang sangat indah, yang sangat nyaman berjumpa dengan Allah di tempat yang begitu indah, begitu nyaman, yaitu surga. Nah, ini baru sebentar saja, sebentar gitu. Jadi di alam roh sebentar, di alam rahim sedang bentar, di alam dunia sebentar, di alam penantian sebentar, di alam mahsyar sebentar, di surga selama-lamanya. Jadi kita tetap hidup selama-lamanya. Jadi yang dilihat adalah baca Al-Quran, zikir, istighfar, banyakin sholawat, itu yang diutamakan. Gak usah nyari-nyari tentang penyakit, ngapain? Coba Anda udah berapa banyak setiap hari, setiap malam cari penyakit aja. Pinter enggak, pusing iya, ya kan? Pinter enggak, pusing iya. Terus jadi kepikiran, jadi nggak bisa tidur kan? Nah sekarang udah, stop. Yang dicari adalah tentang hal yang happy, yang bahagia, yang menyenangkan, membahagiakan, membuat semangat. Itu yang dilihat, ditonton. Yang video-video yang membuat kita pesimis, membuat kita merana, kemudian membuat kita terpuruk, udah banting aja, delete aja, hapus aja, kemudian tinggalkan saja. Itulah yang membuat kita nggak pernah akan bisa maju. Yang ada semakin terpuruk. Dan ingat, harga diri. Kalau Anda sebagai suami, harga diri Anda sebagai suami akan jatuh kalau kita akan fokus kepada hal-hal nonton yang baca-baca tentang penyakit terus. Kalau Anda sebagai istri, Anda akan menjadi jatuh harga diri Anda di hadapan suami dan di hadapan mertua Anda. Kalau terus ngurusin asam lambung dan GERD, harga diri Anda jatuh di hadapan Allah sebagai hamba Allah. Kalau Anda sebagai orang tua, maka jatuh harga diri Anda sebagai orang tua di hadapan anak-anak Anda. Karena Anda terus berkeluh kesah. Gak ada senyumnya, gak ada ngurus dia, yang diurus diri pribadi sendiri. Maka dari itu saya dan Anda sedang belajar. Ayo sama-sama. Kalau Anda mau semangat, ayo kepalkan tangan Anda sekarang. Kepalkan. Katakan, saya mulai saat ini dan seterusnya, saya adalah jiwa yang penuh dengan semangat, optimis, yakin. Tidak ada yang saya baca, tidak ada yang saya tonton, tidak ada yang saya dengar, kecuali kebaikan, kecuali yang optimis, yang happy, yang bahagia, yang menyenangkan. Itu yang saya baca mulai sekarang dan seterusnya. Tentang Allah, tentang surga, tentang kebahagiaan, tentang ketentraman, tentang masa depan. Udah, masa lalu tinggalkan saja. Hari ini apapun yang dirasa di tubuh, itu adalah yang terbaik, dan itu adalah kebaikan dari Allah, supaya kita semakin dekat sama Allah, supaya dihapuskan dosa-dosa kita, ditambah derajat kita, diangkat derajat anak-anak kita.
Allah sangat sayang ke kita. Kenapa kita nggak sayang kepada diri kita? Dengan mencari-cari penyakit, mencari-cari tentang tanda-tanda kematian. Udah, itu kalimat-kalimat atau tanda-tanda atau tulisan-tulisan yang sama sekali untuk menghancurkan kita dia itu. Jangan mau dihancurkan oleh tulisan-tulisan gitu. Jangan mau dikendalikan sama manusia-manusia yang ingin membuat kita semakin terpuruk. Jangan. Kita harus melihat ke depan. Kita harus lihat anak-anak kita. Kita lihat bapak dan ibu kita ingin sekali punya anak yang semangat, optimis, yakin, percaya diri, dan bermanfaat, bermartabat, bernilai. Kita ini bernilai di hadapan orang tua kita. Kita ini adalah emas, mutiara di hadapan orang tua kita. Jangan jadikan diri kita sebagai timah yang tidak ada gunanya sama sekali dengan terus berkeluh kesah. Keluh kesah diawali dari tontonan dan bacaan yang buruk-buruk. Oleh sebab itu, saya Asep Bruder mengajak kepada sahabat-sahabat, mari kita semangat, optimis, yakin, rasakan merasa sehat, merasa semangat, merasa optimal, merasa optimis, merasa bahagia. Apapun yang dirasa di tubuh, terserah Engkau ya Allah. Selalu bacakan Al-Fatihah, sholawat, istighfar, la ilaha illallah untuk diri kita, dan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu zikirkan yang sebanyak-banyaknya. Insyaallah saya dan Anda mudah-mudahan disukai sama Allah kehidupan kedepannya yang masih panjang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.